Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Yaul Fatah, kelas HES 1C atau Muamalah 1C. Saya di sini ingin menjelaskan tentang makalah dari hasil tugas ujian akhir semester saya, dan saya presentasikan apa yang sudah saya buat dalam makalah. Judulnya yaitu tentang sejarah bahasa Indonesia. Perlu kita ketahui bahwasanya sebelum resmi bahasa Indonesia ini menjadi bahasa nasional, maka dulu dikenal sebagai bahasa Melayu. Bahasa Indonesia ini lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 Masehi. Maka unsur paling menonjol dipilihnya bahasa Indonesia ini terbuktinya karena adanya Sumpah Pemuda, merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia, itu yang terlaksana pada tahun 1928. Disitulah bahasa Indonesia dikukuhkan. Maka asal sejarah bahasa Indonesia itu terjadi dalam beberapa kongres. Adanya keputusan kongres pertama, kongres 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada memiliki perubahan ejaan, yaitu ada ejaan Republik yang pertama. Dan yang kedua, ejaan pembaharuan setelah Republik. Yang ketiga, ejaan Malindo. Dan Kongres Bahasa Indonesia pertama itu dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 di Kota Solo, Jawa Tengah. Kongres 2 dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara pada 28 Oktober sampai 1 November 1954. Kongres 3 dilaksanakan pada 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Ibu Kota Jakarta. Yang keempat dilaksanakannya pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 di Jakarta juga. Yang kelima dilaksanakannya pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 dan juga di Jakarta. Kongres yang keenam juga dilaksanakan di Jakarta, yaitu tepatnya pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993. Maka sejarah asalnya perkembangan bahasa Indonesia ini ataupun asal-usul pertumbuhan bahasa Indonesia ini dan disetujuinya bahasa Indonesia ini diambilnya dari bahasa Melayu itu terjadi beberapa kongres. Bisa kita lihat yang sudah saya nyatakan tadi di atas. Dan adanya sejarah pertumbuhannya bahasa Indonesia. Sejak kelahiran bahasa Indonesia itu bermula dari bahasa Melayu yang hingga kini masih dapat diselidiki sebagai peninggalan bahwasanya daripada masa lalu. Maka penelitian itu tetap dilanjutkan oleh para ahli untuk menemukan bahasa Austronesia. Ini juga memiliki hubungan kekeluargaan dengan bahasa-bahasa lain yang dipergunakan di daratan Asia Tenggara. Ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia, bahasa Melayu ini sudah memiliki kedudukan yang luar biasa dan di tengah-tengah masyarakat Nusantara. Perkembangan bahasa Indonesia, bagaimana perkembangan bahasa Indonesia? Perkembangannya yaitu bahasa Melayu ini mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat, yaitu ketika bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara, yaitu bersamaan dan dalam sekalian dengan menyebarnya agama Islam, maka ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulau ataupun antar suku dan juga antar pedagang. Maka lama-kelamaan bahasa Melayu itu tersebar di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu ini mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa, yaitu seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Kemudian muncullah berbagai variasi dan ataupun dialek dari bahasa Melayu tersebut. Ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan
bangsa Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut, yaitu yang pertama waktu, politik, sosial budaya, dan iptek. Faktor waktu, yaitu perkembangan bahasa Indonesia dalam lintasan sejarah, itu dapat dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama disebut masa prakolonial, yaitu pada masa terdapat bukti tertulis mengenai bahasa Melayu tua yang ditemukan pada beberapa prasasti dan inskripsi. Fase kedua yaitu disebut dengan masa kolonial. Pada masa ini, yakni sekitar abad 16 Masehi, itu orang-orang barat sudah sampai di Indonesia. Mereka menemukan bahwasanya bahasa Melayu itu telah digunakan sebagai bahasa resmi dalam pergaulan mereka, perhubungan dan juga perdagangan. Dan fase ketiga yaitu disebut dengan masa pergerakan. Masa ini dimulai dari tahun 1901 Masehi. Pada tahun ini maka telah disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen yang merupakan cikal bakal ejaan bahasa Indonesia, yang saat itu masih terdapat penggabungan dua konsonan untuk membentuk huruf-huruf seperti huruf C yang ditulis dengan TJ, misalnya Tjud, biasanya Jud, atau J yang ditulis dengan DJ. Dan yang kedua ada unsur politik, yaitu muatan politik sangat melekat bahkan sejak kelahiran bahasa Indonesia. Unsur politik yang paling nyata adalah Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, proses intimidasi terhadap penjajah dilakukan oleh sekelompok pemuda yang mengikrarkan 3 ikrar yang kini sangat bersejarah. Maka dalam 3 poin tersebut terdapatlah tentang pengakuan penggunaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, sosial budaya. Bahasa Indonesia yang saat ini digunakan merupakan hasil dari interaksi masyarakat antar suku dengan suku lainnya. Maka program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah membuat interaksi antar suku ini semakin kuat, selain arus urbanisasi yang terdapat di bendung. Sehingga hasil dari pertemuan sosial budaya inilah melahirkan istilah-istilah kebahasaan yang dipahami dan juga berkembang oleh pemakainya yang kemudian diakui sebagai bahasa Indonesia. Ada kata-kata dari bahasa daerah Sunda, Jawa, Bugis, Batak, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, iptek, yaitu perkembangan bahasa Indonesia dipengaruhi juga dengan iptek. Bisa kita lihat, yaitu yang paling berat terpengaruh yaitu dengan bahasa internasional, yakni bahasa Inggris. Hal ini menjadi tantangan bagi para ahli bahasa untuk mencari bahwasanya untuk menyebut juga istilah-istilah asing itu. Maka istilah-istilah asing dari Inggris tersebut sudah kita pakai. Contohnya seperti download. Kan dipadankan download itu dengan unduh, dan juga laman. Misalnya laman Facebook ataupun laman Google. Sekarang kita bilang website. Nah, jadi dan juga sebagainya. Dan satu lagi ya, upload. Nah, kan biasanya bahasa Indonesia itu unggah, dan sekarang kita gunakan yaitu upload. Uploadkan video bentar. Maka dengan faktor tersebutlah berkembangnya bahasa Indonesia dan juga semakin canggihnya teknologi, bahasa Indonesia pun akan juga berkembang. Maka kedudukan bahasa Indonesia itu ada 4. Yang pertama, lambang kebanggaan bangsa. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga. Yang keempat, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Perkembangan bahasa Indonesia itu melalui sejarah yang cukup teramat panjang. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa bahasa Indonesia itu telah menjadi begitu kuat hingga saat ini karena telah melalui proses-proses yang unik berawal dari bahasa Melayu, kontak dengan budaya asing, yang kemudian menggunakan bahasa Melayu dan menjadi bahasa yang akhirnya diganti dengan istilah bahasa Indonesia pada tahun 1926. Hingga saat ini bahasa Indonesia diresmikan menjadi bangsa nasional dan juga bahasa persatuan bangsa yang dideklarasikan pada Sumpah Pemuda di poin ketiga. Baik, terima kasih. Inilah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang dipahami ataupun ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dari saya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.